Mall Grand Indonesia siang itu tampak berkilauan, seolah mengejek suasana hatiku yang sebenarnya sedang lelah. Aku, Aruna, baru saja menyelesaikan meeting panjang dengan klien prioritas. Rasanya ingin segera pulang, berendam air hangat, dan menelepon suamiku, Bram, yang katanya sedang berada di Surabaya mengurus proyek konstruksi perusahaanku. Aruna, yuk mampir ke butik bayi di lantai 3 sebentar. Aku mau cari kado buat keponakan. Ajak Vina, rekan bisnisku. Aku tersenyum tipis. Boleh. Sekalian cuci mata. Kami berjalan menuju eskalator. Pikiranku melayang pada Sari. Sahabat lamaku sejak SMA. Kasihan sekali nasibnya. Kemarin lusa dia menelepon sambil menangis sesenggukan. Bilang kalau ibunya sakit dan dia tidak punya uang untuk beli beras, apalagi obat. Sari bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil, gajinya pas-pasan. Dia bilang dia belum menikah, hidupnya sebatang kara menanggung orang tua. Sebagai sahabat yang punya segalanya, hatiku tentu tergerak. Tanpa pikir panjang, aku mentransfer 5 juta rupiah padanya. Terima kasih. Nah, kamu malaikat penyelamatku. Aku janji bakal ganti kalau ada rezeki. Begitu katanya lewat pesan suara yang masih tersimpan di ponselku. Nah, itu bukannya teman kamu. Vina menyenggol lenganku saat kami masuk ke toko perlengkapan bayi branded, tempat di mana satu kereta dorong bayi harganya bisa setara motor metik. Aku menyipitkan mata. Di sudut toko, di depan deretan stroller impor merek Eropa, berdiri seorang wanita dengan gaun hamil yang cukup modis. Dia sedang membelai bahan lembut dari sebuah stroller berwarna abu-abu. Jantungku berhenti berdetak sekian detik. Itu Sari. Tapi, bagaimana mungkin? Dia bilang dia tidak punya uang untuk makan. Dia bilang ibunya sakit keras. Dan yang lebih membingungkan, perutnya membuncit besar. Hamil? Sejak kapan Sari menikah? Terakhir kami bertukar kabar minggu lalu, dia tidak pernah menyinggung soal suami atau kehamilan. Mungkin aku salah lihat. Vin, gumamku, tapi kakiku melangkah mendekat. Saat jarak kami tinggal 3 meter, Sari menoleh. Matanya membelalak lebar. Wajahnya yang tadinya berseri-seri menatap perlengkapan bayi, seketika pucat pasi seolah melihat hantu. Aruna, suaranya tercekat. Tangannya gemetar, menjatuhkan label harga yang sedang dipegangnya. Sari. Aku menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Gaun yang dipakainya bukan barang pasar. Itu gaun hamil butik. Dan perut itu sudah hamil tua, mungkin 7 atau 8 bulan. Kamu hamil? Kapan kamu nikah? Dan, kamu sedang belanja di sini. Sari mundur selangkah, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Nah, aku cuma lihat-lihat. Cuma cuci mata. Kamu tahu kan aku nggak punya uang? Lihat-lihat. Aku menunjuk tumpukan belanjaan di kasir yang sedang di-scan oleh pelayan. Ada boks bayi, baju-baju bermerek, dan struk yang panjang. Itu barang-barangmu? Bukan. Itu punya orang lain. Elaknya panik. Matanya liar mencari jalan keluar. Saat itulah, suara bariton yang sangat familiar terdengar dari arah kasir. Suara yang setiap malam kudengar sebelum tidur. Suara yang seharusnya saat ini berada di Surabaya. Sayang, kartu kreditnya sudah aku gesek ya. Kamu mau tambah karsit yang warna merah atau beige? Seorang pria berbalik badan, memegang kartu black card di tangannya. Senyum di wajahnya lenyap seketika saat matanya bertemu dengan mataku. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Suara hiruk-pikuk mall mendadak senyap, digantikan oleh denging tajam di telingaku. Itu Bram. Suamiku. Dia mengenakan kemeja polos santai dan celana pendek kargo, pakaian yang kubelikan bulan lalu. Di tangannya, dia memegang struk belanjaan dan kartu kredit platinum yang tagihannya dibayar oleh perusahaan milikku. Bram? Suaraku keluar seperti bisikan, tapi tajamnya melebihi silet. Bram membeku. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat bodoh karena kaget. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Dia menatapku, lalu menatap Sari yang berdiri mematung di dekat stroller, lalu kembali menatapku. Situasinya begitu jelas, bahkan orang bodoh pun bisa menyimpulkannya dalam sedetik. Suamiku, yang katanya dinas luar kota, sedang menemani sahabat miskinku, yang kudonasikan uang setiap bulan,
berbelanja perlengkapan bayi mewah. Sari hamil. Dan melihat betapa nyamannya Bram memanggilnya, sayang, anak itu pasti anak Bram. Jadi ini proyek di Surabaya itu? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi di dalamnya ada lahar panas yang siap meledak. Aku melangkah maju, mengabaikan Vina yang menatap kaget di belakangku. Aruna, dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Bram mencoba mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menenangkan kuda liar. Sari minta tolong diantar. Diantar belanja pakai kartu kreditku, potongku cepat. Mataku beralih ke Sari. Dan kamu, Sari, minggu lalu kamu nangis-nangis bilang gak bisa makan. Bilang ibumu sekarat. Ternyata kamu pakai uangku untuk ini? Untuk memelihara anak haram hasil selingkuh dengan suamiku? Jaga mulutmu, nah. Sari tiba-tiba berteriak, insting defensifnya muncul. Ini bukan anak haram. Ini anak cinta kami. Bram itu nggak bahagia sama kamu. Kamu sibuk kerja, kamu dingin. Bram butuh kehangatan. Kehangatan? Aku tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Kehangatan yang dibiayai oleh uang dingin hasil keringatku? Kamu pikir Bram punya uang? Kamu pikir mobil yang kalian pakai ke sini itu punya dia? Sari memeluk lengan Bram. Bram laki-laki bertanggung jawab. Dia janji bakal nikahin aku resmi setelah cerai sama kamu. Orang-orang mulai berkumpul. Pelayan toko saling berbisik. Tapi aku sudah tidak peduli pada rasa malu. Rasa sakit dikhianati oleh dua orang terdekat sekaligus membuat logikaku bekerja sangat praktis dan kejam. Aku menatap Bram. Mana kunci mobil? Apa? Bram bingung. Kunci mobil Pajero Sport yang kamu bawa. Itu atas namaku. Belinya pakai uang warisan papaku. Mana? Aku menengadahkan tangan. Nah, jangan bikin malu di sini. Kita bicara di rumah. Desis Bram. Nggak ada rumah, kataku datar. Rumah itu sertifikatnya atas namaku. Kamu cuma numpang. Dan detik ini juga, aku pastikan kamu nggak akan bisa masuk ke sana lagi. Aku merampas dompet di tangan Bram dengan gerakan kilat. Dia terlalu kaget untuk melawan. Aku menarik kartu Black Card, kartu debit prioritas, dan kartu kredit tambahan lainnya yang semuanya supplementary card dari rekening utamaku. Hei, itu dompetku. Bram berteriak. Dompetnya mungkin punyamu, isinya punyaku. Balasku dingin. Aku mengambil gunting dari meja kasir yang tergeletak di samping mesin EDC. Krek, krek, krek. Di depan mata mereka, aku menggunting semua kartu itu menjadi kepingan plastik tak berguna. Aruna, kamu gila ya? Sari menjerit histeris. Kami belum bayar lunas barang-barangnya. Kasir nungguin. Bayar pakai cinta kalian, jawabku sinis. Katanya cinta kalian hebat? Coba gesek cintanya di mesin EDC, bisa keluar struk nggak? Aku menatap pelayan toko yang ketakutan. Mbak, batalkan semua transaksi ini. Kalau ada 1 rupiah pun yang terdebet dari rekening saya untuk barang-barang ini, saya akan tuntut toko ini atas dasar penipuan transaksi. Pelayan itu mengangguk cepat. Baik, Bu. Dan kunci mobil, tagihku lagi pada Bram. Kamu nggak bisa ambil mobil gitu aja. Sari lagi hamil, dia nggak bisa naik umum. Bram mencoba membela, wajahnya memerah menahan marah dan malu. Oh, pantas saja temanku panik saat kupergoki dia sedang belanja peralatan bayi. Ternyata dia takut kehilangan fasilitas mewah yang bukan haknya. Sindirku tajam. Sari biasa naik angkot kan sebelum kenal suamiku? Kenapa sekarang jadi manja? Dia bilang dia orang susah, kan? Nah, aku kembalikan dia ke habitat asalnya. Susah. Aku melihat kunci mobil menyembul dari saku celana kargo Bram. Tanpa permisi, aku menariknya. Aruna. Bram hendak mencengkeram tanganku, tapi Vina, temanku yang sejak tadi diam, maju dan menepis tangan Bram. Jangan kasar, Bram. Atau aku panggil security, ancam Vina. Dia mengeluarkan ponselnya, merekam kejadian itu. Lanjutin aja kalau mau viral. Suami benalu selingkuh dengan pengemis berkedok sahabat, judul yang bagus buat TikTok. Bram mundur, nyalinya ciut. Dia tahu Vina punya koneksi luas.
Aku menatap Sari yang kini menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan panik karena sadar sumber dananya baru saja diputus total. Kalian nikmati waktu belanja kalian. Oh ya, Bram, jangan pulang ke rumah di Pondok Indah. Kunci digitalnya sudah kureset lewat HP barusan. Aku menggoyangkan ponselku. Barang-barangmu akan dikirim satpam ke terserah. Mungkin ke kos-kosan Sari. Nah, jangan tega begini. Nah, aku lagi hamil tua. Sari mulai merengek, mencoba taktik lamanya, memelas. Aku sahabatmu. Sahabat tidak tidur dengan suami sahabatnya. Sahabat tidak memeras uang sahabatnya dengan pura-pura miskin padahal sedang foya-foya. Kataku tegas. Aku berbalik, merasa dadaku sesak tapi juga lega luar biasa. Vin, ayo kita pergi. Di sini bau sampah. Kami berjalan menjauh. Di belakang, aku mendengar kasir berkata dengan suara lantang yang canggung, "Maaf Pak, Bu, jadi ini barangnya bagaimana? Kalau tidak jadi dibayar, mohon minggir karena antrean sudah panjang." Kami nggak punya uang cash. Terdengar suara Bram panik. "Sialan kamu Aruna. Awas kamu," teriak Sari, tapi suaranya tertelan oleh hiruk-pikuk mall. Aku terus berjalan, memegang kunci mobil Bram erat-erat. Air mataku menetes satu, tapi segera kuhapus. Tidak. Aku tidak boleh menangis untuk sampah. Mereka ingin bermain api? Baiklah, akan kubakar mereka sampai jadi abu. Mereka pikir mereka bisa memanfaatkanku? Mereka salah besar. Selama ini aku diam bukan karena bodoh, tapi karena percaya. Sekarang kepercayaanku hilang, yang tersisa hanya seorang wanita pebisnis yang tahu cara menghancurkan lawan sampai ke akar-akarnya. Dan permainan baru saja dimulai. Selamat menikmati hidup susah yang sesungguhnya, wahai para benalu. Kepergian Aruna meninggalkan keheningan yang menyesakkan di butik bayi itu. Punggungnya yang tegap saat berjalan menjauh, bunyi hak sepatunya yang tegas menghantam lantai marmer, seolah menjadi palu hakim yang baru saja mengetuk vonis. Aku sudah tidak terlihat lagi di belokan koridor, namun Bram masih berdiri mematung. Tangannya menggenggam udara kosong, tempat di mana kunci mobil dan dompetnya tadi berada. "Pak, jadi bagaimana?" tanya kasir dengan nada yang sudah kehilangan keramahannya. Antrean di belakang mereka mulai menggerutu. Ada seorang ibu-ibu sosialita yang menatap Sari dengan pandangan jijik. Tatapan yang biasanya Sari berikan pada orang miskin, kini berbalik padanya. "Bram, bayar dong. Malu dilihat orang," bisik Sari sambil menyikut perut Bram. Bram tersentak, wajahnya merah padam. Dia merogoh saku celananya, berharap menemukan keajaiban. Tapi nihil. Dompetnya sudah disita Aruna. Kartu kredit tambahannya sudah digunting menjadi sampah plastik. Di saku celananya hanya ada uang tunai 2 lembar 50 ribuan dan recehan parkir. 100 ribu rupiah. Total belanjaan di kasir mencapai 15 juta rupiah. "Maaf, Mbak, sepertinya ada kesalahan teknis dengan istri saya tadi. Kami batalkan dulu," ucap Bram dengan suara tercekat. Harga dirinya hancur lebur di depan kasir muda itu. "Semuanya batal, Pak." Kasir itu mengangkat alis, seolah mengejek. "Iya, semuanya. Puas kamu?" bentak Sari tiba-tiba, melampiaskan kekesalannya pada si kasir. Dia menyambar tas tangannya yang berisi tisu dan lipstik murah, lalu menyeret Bram keluar dari toko. "Lepas, Sar." Bram menghentakkan tangannya saat mereka sudah di koridor yang ramai. "Kamu yang bego. Kenapa dompet kamu kasih ke dia? Kenapa kunci mobil kamu taruh saku luar? Sekarang kita pulang naik apa? Perutku sakit nih berdiri terus." Sari mulai merengek dengan nada tinggi yang menyebalkan. Bram mengusap wajahnya kasar. "Kamu pikir aku tahu Aruna bakal ada di sini? Kamu bilang dia sibuk meeting sampai malam. Dan kamu bilang cuma mau lihat-lihat, kenapa malah numpuk barang di kasir? Ya kan mumpung ada kamu. Anak kita butuh yang terbaik. Bram, masa anak CEO tidur di kasur pasar?" "Anak CEO?" Bram tertawa getir. "Sari, sadar. Aku bukan CEO. Aruna yang CEO. Aku cuma direktur operasional yang digaji sama dia. Sekarang kartu diblokir, mobil diambil. Aku nggak punya apa-apa sekarang."
Mereka berdua terdiam di tengah keramaian mall elit itu. Orang-orang berlalu lalang dengan tas belanjaan bermerek, sementara mereka berdiri seperti dua orang bodoh yang tersesat. Cek saldo OVO atau GoPay kamu, perintah Sari. Bram mengecek ponselnya. Ada sisa 50.000. Cuma segitu? Rumahku di Bekasi, Bram. Mana cukup naik gocar dari Jakarta Pusat ke Bekasi cuma 50.000. Belum lagi macet. Ya terus mau gimana? Naik busway. Wajah Sari berubah horor. Aku lagi hamil tua, Bram. Kamu tega suruh aku desak-desakan di bus umum? Nanti kalau aku keguguran gimana? Kamu mau tanggung jawab? Bram menghela napas panjang, frustrasi. Dulu, Aruna tidak pernah menyusahkannya seperti ini. Aruna mandiri. Aruna punya sopir sendiri. Aruna tidak pernah merengek. Tapi sekarang, melihat Sari yang manja dan menuntut, Bram mulai merasakan beban berat di pundaknya. Ya sudah, kita naik taksi biasa sampai uangnya habis. Sisanya kita sambung angkot. Putus Bram. Apa? Angkot? Atau jalan kaki? Pilih mana? Dengan wajah ditekuk 7 lipatan, Sari akhirnya menurut. Mereka berjalan keluar dari lobi mall yang megah. Biasanya, Bram akan memanggil valet parking dan mobil Pajero sejuk akan datang menjemput. Kini, mereka harus berjalan ke pinggir jalan raya, melambai-lambaikan tangan pada taksi biru yang lewat di tengah terik matahari Jakarta yang menyengat. Saat akhirnya mereka masuk ke dalam taksi yang apek dan joknya keras, Sari langsung menutup hidung. Bau rokok, Bram. Aku mual. Tahan saja. Hidup kita sedang tidak baik-baik saja, gumam Bram sambil menatap keluar jendela. Di benaknya, dia masih yakin ini hanya emosi sesaat Aruna. Aruna mencintaiku, pikirnya. Dia pasti cuma butuh waktu untuk tenang. Nanti malam aku akan bujuk dia. Aku akan bilang Sari menjebakku. Ya, itu rencananya. Sementara itu, aku sedang memacu Pajero Sport milikku membelah jalanan protokol. Tanganku mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Air mata yang tadi kutahan mati-matian akhirnya tumpah. Tapi hanya sebentar. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku menekan tombol speed dial di layar dashboard. Halo, Bu Aruna? Suara Pak Hadi, kepala HRD kantorku, terdengar di pengeras suara. Pak Hadi, siapkan surat pemecatan untuk Bramantio. Hari ini juga. Alasannya, pelanggaran etik berat dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Cabut semua akses email, server, dan ID card-nya. Sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Baik, Bu. Tapi, Pak Bram kan suami Ibu. Lakukan saja, Pak Hadi. Atau Bapak mau saya evaluasi juga? Siap, Bu. Segera saya laksanakan. Sambungan terputus. Aku menarik napas, lalu menelepon bank. Blokir semua kartu tambahan atas nama Bramantio. Bekukan rekening bersama kami. Pindahkan dana likuid ke rekening pribadi saya yang di Singapura. Iya, sekarang. Saya curiga ada pembobolan data. Jangan beri akses pada siapapun kecuali saya datang sendiri. Selesai urusan finansial, aku menelepon orang ketiga, Satpam Kompleks Perumahan. Sore, Bu Aruna, sapa Pak Ujang ramah. Pak Ujang, dengarkan baik-baik. Mulai detik ini, Bramantio dilarang masuk ke area klaster. Dia bukan lagi penghuni rumah saya. Waduh, Bu ada apa ya? Kalau Pak Bram maksa gimana? Bapak dibayar warga untuk menjaga keamanan, kan? Bram sekarang adalah ancaman keamanan bagi saya. Kalau dia memaksa masuk, panggil polisi. Oh ya, tolong panggilkan 2 orang cleaning service komplek untuk rumah saya 10 menit lagi. Saya butuh tenaga angkut. Siap, Bu. Laksanakan. Mobilku memasuki gerbang perumahan elit di kawasan Pondok Indah. Rumah pilar 2 lantai bergaya Mediterania itu menyambutku. Rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri, jauh sebelum aku menikah dengan Bram. Dulu aku berpikir rumah ini terlalu besar untuk ditinggali sendiri, jadi aku membawa Bram masuk agar terasa hangat. Ternyata, aku justru membawa ular berbisa ke dalam istanaku. Begitu sampai di rumah,
Aku langsung berlari ke kamar utama. Aku membuka lemari pakaian besar kami. Wangi parfum Bram masih tercium, membuat perutku mual. Tanpa memilah, aku mengambil tumpukan jas kerjanya, Armani, Hugo Boss, semua yang kubelikan saat ulang tahunnya, dan melemparnya ke lantai. Kemeja, celana, dasi, sepatu-sepatu mahal, jam tangan koleksinya, semuanya kutarik keluar. 2 orang petugas kebersihan datang membawa kantong plastik sampah hitam besar, trash bag, sesuai permintaanku. Masukin semua barang laki-laki ini ke plastik sampah. Perintahku dingin. Jangan dilipat. Jejalkan saja. Ini baju mahal semua, Bu, tanya petugas itu ragu. Bagi saya itu sampah. Masukkan. Sisanya yang dilaci-laci, sikat gigi, semuanya. Saya mau kamar ini steril dari jejak dia dalam waktu 1 jam. Aku duduk di sofa kamar, mengawasi mereka bekerja. Foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding kutatap nanar. Dalam foto itu, Bram tersenyum begitu tulus, memeluk pinggangku. Sekarang aku baru sadar, senyum itu bukan untukku, tapi untuk aset-asetku. Aku berdiri, menurunkan bingkai foto besar itu, dan dengan sekuat tenaga membantingnya ke lantai. Prang! Kaca pecah berhamburan. Petugas kebersihan terlonjak kaget. Buang sekalian ke tempat sampah, kataku sambil menendang pecahan bingkai itu. 1 jam kemudian, semua barang Bram sudah terbungkus dalam 5 kantong plastik sampah hitam besar. Aku menyuruh petugas membawanya ke pos satpam depan komplek. Taruh di pinggir jalan depan pos satpam. Kalau hujan, biarkan kehujanan. Kalau ada pemulung yang mau ambil, biarkan diambil. Setelah rumah bersih, aku memanggil teknisi smart home untuk mengganti kode akses pintu, sidik jari, dan password Wi-Fi. Malam mulai turun. Rumahku kini sunyi, tapi udaranya terasa jauh lebih bersih. Aku duduk di ruang tengah dengan segelas anggur, menunggu notifikasi dari pos satpam. Sementara itu, perjalanan Bram dan Sari adalah neraka dunia. Uang di aplikasi habis di tengah jalan. Mereka terpaksa turun di daerah yang cukup jauh dari rumah kontrakan orang tua Sari di Bekasi. Aduh, kakiku bengkak. Bram, aku nggak kuat jalan lagi, keluh Sari. Dia duduk di trotoar yang kotor, tidak peduli gaun mahalnya terkena debu. Sabar, Sar. Sedikit lagi kita sampai pangkalan ojek. Bram mengusap keringat yang bercucuran di lehernya. Kemeja polonya sudah lepek. Dia haus, lapar, dan emosi. Kamu harusnya lawan Aruna tadi. Kamu kan suami, kepala keluarga. Masa tunduk sama istri? Provokasi Sari. Diam kamu, Sar, bentak Bram. Kamu yang bikin kacau. Coba kalau kamu nggak belanja gila-gilaan, kita nggak bakal ketahuan sekarang. Aruna itu pintar, dia tahu gerak-gerik mencurigakan. Kok nyalahin aku? Kamu yang keenakan selingkuh. Kamu janji mau ceraikan dia bulan depan. Ya tapi nggak begini caranya. Sekarang aku nggak punya akses uang sama sekali. Akhirnya, dengan sisa uang receh terakhir, mereka naik angkot yang penuh sesak. Sari harus duduk terhimpit di antara ibu-ibu membawa belanjaan sayur yang bau terasi. Setiap kali angkot mengerem mendadak, perut Sari terguncang. Dia ingin muntah. Sesampainya di depan gang rumah Sari, mereka turun dengan kondisi menyedihkan. Rumah orang tua Sari berada di gang sempit yang becek sisa hujan. Rumah itu kecil, catnya mengelupas, dan atapnya bocor di beberapa titik. Ibunya Sari, yang katanya sakit keras, ternyata sedang duduk di teras sambil makan gorengan dan nonton gosip di TV tabung lama. Loh, Sari, kok pulang jam segini? Mana bawaanmu? Katanya mau bawa susu hamil mahal, tanya ibunya kaget melihat putrinya pulang dengan tangan kosong dan wajah kusut. Lalu dia melihat Bram. Ada nak Bram? Mobilnya mana? Nak, kok jalan kaki? Pertanyaan itu seperti tamparan bagi Bram. Mobil mewah yang biasanya menjadi simbol statusnya saat berkunjung ke sini, kini telah kembali ke pemilik aslinya. Bu, kami ada masalah, kata Sari sambil menangis, lalu memeluk ibunya. Bram berdiri canggung di teras sempit itu. Bau selokan menguar tajam. Nyamuk mulai berdengung. Aku
Aku harus pulang ke Pondok Indah dulu, kata Bram tiba-tiba. Aku harus bicara sama Aruna. Ini semua salah paham. Dia pasti cuma emosi. Kamu mau ninggalin aku di sini? Pekik Sari. Aku harus ambil bajuku, dokumen kerjaku, laptopku. Kalau enggak, besok aku kerja pakai apa? Alasan Bram. Padahal dalam hatinya, dia tidak sanggup membayangkan harus tidur di rumah sempit Sari yang panas dan tanpa AC ini. Dia merindukan kasur king cole di rumah Aruna. Pinjam uang ibu buat ongkos taksi, Sar. Nanti aku ganti 10 kali lipat kalau aku sudah baikan sama Aruna. Bujuk Bram. Dengan berat hati, ibunya Sari mengeluarkan uang simpanan dari balik hutang, uang hasil pemberian Aruna bulan lalu. Bram menyambar uang itu dan segera memesan ojek online kembali ke Jakarta Selatan. Pukul 9 malam, ojek motor yang ditumpangi Bram sampai di gerbang megah perumahan Pondok Indah. Bram turun dengan percaya diri, meski tubuhnya bau keringat. Dia berjalan menuju gerbang otomatis. Biasanya, sensor akan membaca wajahnya dan gerbang terbuka. Tapi kali ini, lampu indikator berwarna merah. Akses ditolak. Bram mencoba menempelkan jarinya. Akses ditolak. Pak Ujang. Weh. Buka gerbangnya. Sistemnya rusak nih, teriak Bram sambil melambaikan tangan ke pos satpam. Pak Ujang keluar, diikuti 2 satpam lain yang berbadan tegap. Wajah Pak Ujang yang biasanya penuh senyum hormat, kini datar dan dingin. Maaf, Pak Bram. Bapak tidak diizinkan masuk. Apa maksudmu? Ini rumah saya. Saya suaminya Aruna. Perintah Bu Aruna, Pak. Bapak bukan lagi penghuni sini. Akses Bapak sudah dihapus permanen. Kurang ajar. Saya mau ketemu istri saya. Minggir. Bram mencoba menerobos palang pintu. 2 satpam lain langsung menahan tubuh Bram dengan mudah. Bram meronta, tapi tenaganya kalah jauh. Lepasin. Kalian tahu siapa saya? Saya bisa pecat kalian semua. Ancam Bram, masih dengan arogansi lamanya. Bapak sudah tidak punya kuasa di sini, kata Pak Ujang tenang. Lalu dia menunjuk ke tumpukan plastik sampah hitam besar yang menggunung di samping pos satpam. Dan itu barang-barang Bapak. Bu Aruna minta Bapak bawa semua sampah ini pergi dari sini. Bram ternganga. Dia mendekati tumpukan plastik itu. Salah satu plastik sobek sedikit, memperlihatkan lengan jas Hugo Boss biru kesayangannya yang kini kusut menyatu dengan sisa bungkus pasta gigi. Ini baju-baju saya, suaranya bergetar. Silakan dibawa, Pak. Jangan nyampah di pos kami. Tapi dompet saya, laptop saya, semua yang ada di dalam rumah adalah milik Bu Aruna. Yang di dalam plastik itu cuma pakaian bekas Bapak. Kalau Bapak masih bikin keributan, kami sudah siap panggil polsek. Bram mundur selangkah. Lututnya lemas. Dia melihat ke arah rumahnya di kejauhan. Lampu-lampu menyala terang, hangat, dan nyaman. Tapi tempat itu sekarang tak terjangkau baginya, seolah berada di planet lain. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Notifikasi dari HRD perusahaan. Subjek, pemberhentian hubungan kerja, PHK, tidak hormat. Isi email itu singkat, padat, dan mematikan. Dia dipecat. Tanpa pesangon. Dan ada lampiran tagihan ganti rugi atas penggunaan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi yang harus dilunasi dalam 3x24 jam atau akan diproses hukum. Bram jatuh terduduk di aspal. Di sebelahnya, tumpukan kantong sampah hitam menjadi satu-satunya harta yang ia miliki. Langit Jakarta mulai meneteskan gerimis, seolah turut meludahi nasibnya. Dia tidak punya uang untuk kembali ke Bekasi. Dia tidak punya rumah untuk pulang. Dan dia baru sadar, tanpa Aruna, dia hanyalah seorang pria parubaya pengangguran dengan beban wanita hamil yang menuntut hidup mewah. Raja telah terusir dari istananya, dan sekarang dia harus belajar hidup sebagai gembel. Hujan mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangisi kebodohan manusia yang menyia-nyiakan ketulusan. Di balik jendela kaca temperet kamarku yang kedap suara, aku duduk memeluk lutut. Rumah ini besar, dingin, dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, kesunyian ini terasa jujur. Tidak ada lagi kebohongan yang bersembunyi di balik kata, lembur, atau
dinas luar kota. Pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun yang lalu. Aku ingat jelas hari itu. Sari datang ke kantor lamaku dengan mata bengkak. Saat itu hujan deras, persis seperti malam ini. Bajunya basah kuyup, sepatu haknya patah sebelah. "Nah, tolong aku," rentenir ngejar bapakku. "Kalau besok nggak bayar 10 juta, rumah kami mau dibakar," isaknya sambil bersimpuh di kakiku. Tanpa banyak tanya, aku langsung ke ATM. Aku ambil tabunganku, yang saat itu kukumpulkan untuk modal usaha pertamaku. Aku serahkan amplop tebal itu padanya. "Ambil ini, Sar. Lunasi hutang bapakmu. Jangan nangis lagi." Sari memelukku erat, air matanya membasahi blazerku. "Kamu saudaraku, nah. Dunia akhirat aku nggak akan lupa kebaikanmu. Aku rela jadi babumu kalau perlu." Itu janjinya. Lalu Bram. 3 tahun lalu, dia hanyalah staf administrasi biasa di perusahaanku yang sering ditegur manajer karena kerjanya lamban. Tapi aku melihat sesuatu padanya, atau mungkin aku hanya buta oleh cinta. Aku melihat dia sopan, pendiam, dan tampak sederhana. Aku mengangkat derajatnya. Aku membiayai kuliah S2-nya agar dia pantas bersanding denganku. Aku membelikan jas pertamanya. Aku memberinya jabatan direktur agar dia dihormati keluargaku. "Aku beruntung punya kamu, nah. Kamu sayapku," bisik Bram di malam pernikahan kami yang megah. "Sekarang, saudara dunia akhirat, dan sayapku, itu sedang tidur bersama, mengkhianatiku dengan dana yang kuberikan. Ternyata, memberi makan anjing yang kelaparan akan membuatmu dijaga, tapi memberi makan manusia yang tamak akan membuatmu dimangsa." Aku menghapus air mata terakhir. Cukup nostalgianya. Kenangan indah itu sudah mati, dibunuh oleh mereka sendiri. Aku bangkit, mematikan lampu, dan tidur dengan nyenyak. Besok, aku punya perang hukum yang harus kumenangkan. Sementara itu, di depan pos satpam kompleks elit Pondok Indah, nasib Bram tidak seindah kenanganku. Hujan semakin deras. 5 kantong plastik sampah hitam besar menumpuk di samping kakinya yang basah. Bram, mantan direktur operasional yang terbiasa duduk di kursi kulit ergonomis, kini jongkok di aspal basah seperti gembel yang baru diusir dari kolong jembatan. Dia mencoba memesan taksi online lagi, tapi baterai ponselnya tinggal 5%. Sinyal pun timbul tenggelam karena cuaca buruk. "Pak, jangan nongkrong di situ." Menghalangi pemandangan, tegur seorang satpam baru yang tidak mengenalnya. "Saya pemilik rumah nomor 8B. Saya Bramantio," bentak Bram, meski suaranya bergetar kedinginan. "Di data kami, pemilik rumah 8B cuma Ibu Aruna. Bapak silakan angkat sampah-sampah ini, atau kami panggil truk dinas kebersihan buat angkut," balas satpam itu ketus. Harga diri Bram hancur lebur. Dengan sisa tenaga dan uang pinjaman dari ibunya Sari tadi, dia akhirnya berhasil mendapatkan taksi online yang mau mengangkutnya beserta 5 kantong sampah bau apek itu. "Ini isinya apa, Pak? Kok kayak baju tapi wadahnya plastik sampah?" tanya sopir taksi curiga, takut Bram membawa mayat atau barang curian. "Baju," jawab Bram singkat, menahan amarah. "Jalan saja ke Bekasi." Perjalanan ke Bekasi terasa seperti perjalanan menuju neraka. Macet total karena banjir di beberapa titik. Bram lapar, haus, dan kedinginan. Saat akhirnya taksi berhenti di depan gang rumah Sari jam 1 dini hari, argonya sudah membengkak. Uang dari ibunya Sari ludes, bahkan kurang 10.000 yang akhirnya direlakan sopir sambil menggerutu, dasar kere laga elit. Bram menyeret kantong-kantong sampah itu menyusuri gang sempit yang becek. Anjing tetangga menggonggong galak. Beberapa pemuda yang sedang nongkrong di pos ronda menatapnya aneh. Itu lakinya Neng Sari bukan? Kok bawa sampah malam-malam?" bisik mereka. Bram menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dia sampai di depan rumah Sari dan mengetuk pintu kayu yang lapuk itu dengan kasar. "Sari, buka. Ini aku." Pintu terbuka. Sari muncul dengan das terlusuh, wajahnya berminyak karena udara panas di dalam rumah. Di belakangnya, ibunya mengintip dengan wajah cemas. "Ya ampun, Bram, kamu basah kuyup," pekik Sari.
Lalu matanya tertuju pada kantong-kantong hitam di belakang Bram. Itu apa? Uang tunai dari brankas rumah? Mata Sari berbinar sesaat, berharap Bram berhasil membobol brankas Aruna. Bram melempar satu kantong ke lantai teras yang kotor. Baju. Aruna membuang semua barangku ke tempat sampah. Dia ganti kode pintu. Aku nggak bisa masuk. Harapan di wajah Sari padam seketika, berganti dengan kekecewaan yang nyata. Jadi, kamu nggak bawa apa-apa? Laptop? Jam tangan Rolex kamu? Perhiasan? Nggak ada, Sari. Cuma baju bekas, bentak Bram frustrasi. Dia masuk ke dalam rumah, menyingkirkan tudung saji di meja makan, berharap ada makanan. Kosong. Hanya ada sisa sambal terasi dan kerupuk melempem. Bram, pelan-pelan dong suaranya. Tetangga dengar, desis ibunya Sari. Jadi, nak Bram mau tidur di sini? Bram menatap sekeliling. Ruang tamu sempit ukuran 3x3 meter yang merangkap ruang keluarga. Sofa busanya sudah jebol di beberapa tempat. Lantainya ubin kusam. Kipas angin di dinding berbunyi krek-krek-krek seolah mau copot. Terus aku tidur di mana lagi, Bu? Di jalanan? Sindir Bram. Kamar Sari sempit. Kasurnya cuma ukuran single, kata Sari cemberut. Lagian kamu bau got, Bram. Mandi dulu sana. Bram melangkah ke kamar mandi di belakang. Begitu membuka pintu, dia disambut bau pesing menyengat. Bak mandinya berlumut. Gayungnya pecah pinggirnya. Tidak ada water heater. Tidak ada shower tekanan tinggi. Hanya ada air dingin dari sumur yang sedikit keruh. Bram menatap pantulan wajahnya di cermin buram. Matanya merah, kantung matanya hitam. Aruna, sialan kamu. Rutuknya. Lihat saja, besok aku bakal tuntut harta Gono gini. Aku suaminya, aku berhak atas setengah hartanya. Keyakinan palsu itulah yang membuatnya bisa memejamkan mata malam itu, berdesakan di kasur kapuk sempit dengan Sari yang mendengkur keras karena kelelahan hamil, diiringi paduan suara nyamuk yang berpesta pora di kulit halusnya. Pagi datang terlalu cepat. Dan pagi itu membawa tamparan realita jilid 2. Bram terbangun karena suara berisik penggorengan dan teriakan tetangga yang menagih utang panci. Punggungnya sakit semua. Kasur kapuk itu keras dan bergelombang. Udara di kamar itu panas pengap, tidak ada AC sentral yang biasa mengatur suhu di 22 derajat Celcius. Bram, bangun. Kamu harus ke kantor kan? Sari mengguncang bahunya. Bram mengerjap. Kantor. Benar, dia harus ke kantor. Dia harus membereskan kekacauan ini. Dia yakin Pak Hadi, HRD, cuma menggertak. Bram adalah bagian penting perusahaan. Proyek-proyek besar dipegang dia. Aruna tidak mungkin memecatnya begitu saja tanpa membuat perusahaan kolaps. Iya, aku mandi dulu, gumam Bram. Dia harus mengantre kamar mandi dengan bapaknya Sari yang batuk-batuk mengeluarkan dahak. Saat gilirannya tiba, air di bak tinggal sedikit. Bram mandi seadanya, lalu membongkar kantong sampah hitam untuk mencari kemeja yang paling tidak kusut. Dia mengenakan setelan jas Hugo Boss yang kini tampak menyedihkan. Kusut, bau apek sisa hujan semalam, dan sedikit kotor. Tapi dia memaksakan diri tampil necis. Sar, aku butuh ongkos, kata Bram saat Sari sedang menyisir rambut. Loh? Kok minta aku? Uang ibu semalam kan udah dikasih semua? Habis buat taksi. Aku butuh buat gocar ke kantor. Nanti sampai kantor aku reimburse atau kasbon. Sari mendengus kesal. Dia membuka dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang biru. Nih, 50.000 terakhir. Itu jatah belanja sayur hari ini tahu. Kamu harus ganti 1 juta nanti malam. Iya, bawel. Bram menyambar uang itu. Dia tidak memesan gocar. Uangnya tidak cukup sampai Sudirman. Dia terpaksa naik ojek pangkalan sampai stasiun KRL, lalu berdesak-desakan di kereta komuter lain jam sibuk. Bagi Bram yang selama 3 tahun terakhir selalu duduk nyaman di jok kulit Pajero, sambil mendengarkan musik jazz, KRL di jam 7 pagi adalah medan perang. Dia terhimpit ketiak orang, kakinya terinjak sepatu Lars, dan jas mahalnya terjepit pintu. Keringat mengucur deras merusak tatanan rambutnya. Sampai di lobi gedung perkantoran mewah milik Aruna Group, Bram merapikan dasinya. Dia mencoba masuk melewati gate otomatis. Beb,
Merah. Akses ditol. Pagi, Pak Bram, sapa Danu, kepala sekuriti gedung. Tapi kali ini Danu tidak membungkuk hormat. Dua orang anggotanya berdiri di belakang dengan sikap siaga. Danu, kartu saya error. Tolong bukakan manual, perintah Bram Sokwibawa. Maaf Pak Bram, kartu Bapak sudah dinonaktifkan dari pusat. Bapak tidak punya izin masuk ke gedung ini lagi. Bram tertawa sumbang. Jangan bercanda, Danu. Saya direktur di sini. Saya mau ketemu Ibu Aruna. Ibu Aruna sedang rapat direksi. Dan instruksi beliau jelas. Jika Bapak Bramantio datang, serahkan amplop ini dan minta dia pergi. Jika memaksa, seret keluar. Danu menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Bram merampasnya dengan tangan gemetar. Dia membukanya di sana, di lobi yang ramai disaksikan resepsionis dan karyawan lain yang lalu lalang. Isinya adalah surat keputusan pemecatan, rincian tagihan kartu kredit perusahaan sebesar 500 juta rupiah yang harus dibayar tunai, dan foto-foto bukti perselingkuhannya dengan Sari yang tercetak jelas. Foto CCTV hotel, foto struk belanja, foto check-in pesawat. Wajah Bram pucat pasi. Aruna sudah tahu sejak lama? Atau dia mengumpulkan ini dalam semalam? Ini fitnah. Saya mau ketemu Aruna, teriak Bram. Tolong bawa Pak Bram keluar. Perintah Danu tenang. Dua sekuriti kekar langsung memegang lengan Bram kiri dan kanan. Lepasin. Saya suami bos kalian. Saya yang gaji kalian. Bram meronta, berteriak seperti orang gila. Jas Hugo bosnya yang kusut semakin berantakan. Para karyawan yang lewat mulai berbisik-bisik. Beberapa merekam dengan ponsel. Itu Pak Bram kan? Katanya selingkuh sama sobat istrinya ya? Iya, gila ya. Udah numpang hidup, belagu lagi. Kasihan Bu Aruna. Untung langsung ditendang. Bram diseret sampai ke trotoar luar gedung. Panas matahari Jakarta langsung menyengat kulitnya. Dia berdiri di pinggir jalan, memegang amplop pemecatannya. Dia dipecat. Dia punya utang 500 juta ke perusahaan. Dan dia tidak punya akses ke siapapun. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama, Sari, muncul di layar. Halo, jawab Bram lemas. Bram, kamu di mana? Ibu kontrakan datang nih nagih uang sewa bulan ini. Katanya kalau nggak bayar hari ini kita diusir. Kamu transfer dong sekarang. Minta duit sama Aruna atau siapalah. Teriak Sari tanpa basa-basi. Dada Bram sesak. Dia ingin melempar ponselnya ke aspal. Sari, aku nggak bisa masuk kantor. Lirih Bram. Hah? Maksudnya gimana? Terus uangnya gimana? Aku mau makan apa siang ini? Bram, kamu laki-laki bukan sih? Masa ngurusin istri tua aja nggak becus? Diam kamu. Teriak Bram tiba-tiba, membuat orang-orang di trotoar menoleh. Kamu pikir ini gara-gara siapa? Kalau kamu nggak minta belanja kemarin, aku masih duduk di ruangan ber-AC sekarang. Kamu yang bikin hidup kita hancur. Kok nyalahin aku? Kamu yang janjiin hidup enak. Awas ya kalau kamu pulang nggak bawa duit, nggak usah pulang sekalian. Klik. Sari mematikan telepon. Bram menatap layar ponselnya yang retak. Dia meraba saku celananya. Sisa uang 20.000 rupiah. Cukup untuk beli nasi bungkus dan air mineral gelas. Tapi tidak cukup untuk ongkos pulang ke Bekasi. Dia melihat ke seberang jalan. Ada toko emas dan pegadaian. Matanya tertuju pada jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan Tag Heuer pemberian Aruna tahun lalu. Ini satu-satunya barang berharga yang menempel di badannya. Dengan langkah gontai, Bram menyeberang jalan. Dia masuk ke toko pegadaian itu dengan kepala tertunduk, menanggalkan sisa harga dirinya di depan pintu. Mau gadai jam, Mas? Tanya petugas di balik teralis besi. Jual. Saya butuh uang tunai sekarang, kata Bram serak, melepas jam itu. Petugas itu meneliti jamnya. Ada kotak dan sertifikatnya. Nggak ada. Ketinggalan di rumah. Waduh, kalau batangan harganya jatuh banget. Mas, kami nggak berani ambil tinggi, takut barang curian. Ini asli. Harganya 50 juta. Seru Bram emosi. Ya saya tahu asli. Tapi tanpa surat, saya cuma berani ambil 3 juta.
Mau nggak? Kalau nggak mau silakan cari tempat lain. 3 juta. Dari harga 50 juta. Bram ingin menolak. Tapi bayangan wajah Sari yang mengamuk dan perutnya yang mulai perih, karena lapar memaksanya mengangguk. Ambil. Berikan uangnya. Saat Bram keluar dari pegadaian dengan uang 3 juta di tangan, dia merasa bukan seperti orang kaya baru. Dia merasa seperti pencuri yang baru saja menjual barang curiannya sendiri. Uang ini mungkin cukup untuk makan seminggu dan bayar kontrakan Sari bulan ini. Tapi bulan depan? Minggu depan? Dia menatap gedung pencakar langit Aruna Group yang menjulang tinggi di seberang. Di puncak sana, di lantai 40, Aruna pasti sedang duduk di kursi kebesarannya, dingin dan tak tersentuh. Bram sadar, dia baru saja jatuh dari puncak Gunung Everest langsung ke dasar jurang yang penuh lumpur. Dan lumpur itu mulai menghisapnya perlahan. Uang 3 juta rupiah hasil gadai jam tangan Tag Heuer itu terasa panas di saku celana Bram. Bagi orang yang terbiasa memegang kartu kredit limit ratusan juta, uang segitu hanyalah remah-remah. Tapi saat ini, itulah nyawanya. Sesampainya di rumah kontrakan Sari, Bram disambut dengan wajah penuh harap. Dapat uangnya? Tanya Sari langsung, matanya menatap saku celana Bram. Bram meletakkan gepokan uang itu di meja. 3 juta. Cuma itu yang bisa kudapat dari jam tanganku. Sari mendesah kecewa, tapi tangannya tetap menyambar beberapa lembar uang merah. Ya sudahlah, daripada nggak ada. Aku mau beli sate kambing sama buah-buahan. Mulutku pahit makan tempe terus. Tunggu, Sar. Bram menahan tangan Sari. Jangan habiskan uang itu buat makan enak dulu. Kita harus pintar. Maksudnya? 3 juta ini modal kita buat lawan Aruna. Mata Bram berkilat licik. Aku tadi mikir di jalan. Aruna boleh ambil kunciku, blokir kartuku, tapi di mata hukum negara, aku masih sah suaminya. Harta yang dia dapat selama 3 tahun pernikahan ini adalah harta bersama. Harta Gonogini. Sari mengerutkan kening. Emang bisa? Kan semua atas nama dia? Hukum gak peduli atas nama siapa. Selama dibeli saat nikah, itu milik berdua. Paling gak, aku bisa dapat setengah dari nilai mobil Pajero itu, atau setengah dari keuntungan perusahaannya selama 3 tahun terakhir. Itu nilainya miliaran. Sar? Mata Sari langsung berbinar, lebih terang dari lampu neon di langit-langit. Miliaran? Serius kamu? Serius. Tapi aku butuh pengacara. Dan pengacara butuh uang muka. Jadi, kita pakai uang ini buat sewa pengacara, bukan buat beli sate. Sari menelan ludah, membayangkan uang miliaran. Dengan berat hati, dia meletakkan kembali uang itu. Oke. Tapi awas kalau gagal. Aku nggak mau anakku lahir miskin. Bram tidak membuang waktu. Siang itu juga, dengan kemeja yang makin lusuh, dia mencari kantor pengacara di sekitaran Bekasi. Dia sadar dia tidak mampu menyewa pengacara papan atas seperti Hotman Paris. Dia hanya butuh pengacara jalanan yang berani menggertak. Dia menemukan sebuah ruko kusam dengan papan nama miring. Kantor Hukum Badrun Nurekan, menerima kasus perceraian, pidana, dan sengketa tanah. Di dalam ruangan yang bau asap rokok kretek itu, Bram duduk berhadapan dengan Badrun, pria parubaya dengan kemeja batik yang kancing perutnya hampir lepas. Jadi, istrimu orang kaya? CEO? Tanya Badrun sambil mengepulkan asap rokok. Betul, Pak. Dia mengusir saya tanpa pesangon, tanpa membawa baju sehelai pun. Saya mau tuntut hak saya. Gonogini, kata Bram berapi-api. Badrun terkekeh. Wah, ini sih makanan empuk. Istri orang kaya biasanya takut skandal. Kita somasi dulu, kita ancam bongkar aib kalau dia nggak mau bagi harta. Dijamin dia bakal ngajak damai dan kasih duit. Saya mau setengah hartanya, Pak, tegas Bram. Bisa diatur. Tapi biaya operasional saya di depannya, 2,5 juta buat pendaftaran surat kuasa dan biaya mondar-mandir. Bram ragu sejenak. Itu hampir seluruh uangnya. Tapi bayangan Aruna yang berlutut memohon ampun dan memberinya cek miliaran rupiah terlalu menggoda. Oke, Pak. Ini uangnya. Tolong bikin Aruna menyesal. 2 hari kemudian, Aruna duduk di ruang rapat kantor pengacaranya,
law firm Wijaya Partners, firma hukum paling elit di Jakarta. Ruangan itu dingin, wangi aromaterapi, dan dilapisi kaca yang menghadap gedung pencakar langit. Di hadapannya duduk Pak Wijaya, pengacara senior yang jam terbangnya sudah puluhan tahun menangani konglomerat. Jadi, suami ibu menyewa pengacara kelas 3 untuk mengirim somasi ini. Pak Wijaya tersenyum geli sambil memegang selembar kertas buram yang diketik dengan format berantakan. Isinya apa, Pak? Tanya Aruna santai sambil menyeruput teh chamomile. Dia menuntut pembagian harta Gonogini sebesar 50% dari total aset ibu, termasuk rumah di Pondok Indah dan saham perusahaan. Kalau tidak dipenuhi dalam 3x 24 jam, dia mengancam akan memviralkan bahwa ibu menelantarkan suami. Aruna tertawa kecil, tawa yang renyah namun mematikan. Menelantarkan? Lucu sekali. Dia yang selingkuh, dia yang merasa ditelantarkan. Bapak Bram dan pengacaranya meminta pertemuan mediasi hari ini jam 2 siang. Ibu mau tolak? Terima saja, kata Aruna, matanya menyipit tajam. Saya ingin melihat wajahnya saat dia sadar betapa bodohnya dia. Siapkan semua dokumen yang saya minta kemarin, Pak Wijaya. Sudah siap, Bu. Lengkap dengan pita merahnya. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pintu ruang rapat terbuka. Bram melangkah masuk dengan dagu diangkat tinggi. Dia mengenakan jas Hugo Boss yang sama, kini sudah dicuci dan disetrika sendiri oleh Sari, meski masih terlihat agak kusam. Di sebelahnya, Badrun berjalan dengan gaya sok jagoan, membawa tas kulit imitasi yang sudah terkelupas. Bram melihat Aruna duduk di ujung meja panjang. Cantik, elegan, dan menakutkan. Dia mengenakan blazer putih bersih yang kontras dengan penampilan Bram yang suram. Selamat siang, Bu Aruna, sapa Badrun dengan suara keras yang dibuat-buat. Saya kuasa hukum Pak Bramantio. Kami datang untuk mengambil hak klien saya. Aruna tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat tangan agar mereka duduk. Langsung saja ke intinya, kata Pak Wijaya mewakili Aruna. Apa yang kalian inginkan? Klien saya, Pak Bram, selama 3 tahun sudah mendampingi Bu Aruna. Membangun rumah tangga, memberi dukungan moral. Sekarang dia diusir seperti binatang. Sesuai UU Perkawinan, harta yang didapat selama nikah adalah harta bersama. Kami minta 10 miliar rupiah sebagai kompensasi perceraian dan pembagian aset. Badrun membuka serangan. Bram mengangguk mantap. Dan aku minta mobil Pajero itu dikembalikan. Sari butuh kendaraan untuk ke dokter. Mendengar nama Sari disebut, sudut bibir Aruna terangkat sinis. 10 miliar dan mobil untuk selingkuhan? Aruna akhirnya bersuara. Suaranya tenang, tapi menggema di ruangan sunyi itu. Bram, kamu itu pelupa atau memang bodoh? Jaga bicaramu, Aruna. Jangan mentang-mentang kamu kaya, bentak Bram. Aruna menoleh ke Pak Wijaya. Silakan, Pak. Pak Wijaya membuka map tebal di hadapannya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen lama dengan kertas yang agak menguning. Saudara Bramantio, apakah Anda ingat tanda tangan Anda di sini pada tanggal 12 September, 3 tahun lalu, tepat seminggu sebelum pernikahan? Bram menyipitkan mata. Dia melihat dokumen itu. Judulnya tertulis jelas dengan huruf kapital tebal. Perjanjian pranikah, prenuptial agreement, pemisahan harta. Wajah Bram berubah pucat. Ingatannya melayang ke masa lalu. Saat itu dia begitu mabuk cinta, dan mabuk oleh kekayaan Aruna. Aruna menyodorkan tumpukan kertas untuk ditandatangani, katanya formalitas administrasi pernikahan. Bram yang saat itu merasa tidak punya apa-apa dan hanya ingin segera menikahi Aruna, menandatanganinya tanpa membaca detail. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan, seluruh harta yang diperoleh masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama perkawinan, tetap menjadi milik masing-masing pihak dan tidak ada percampuran harta, baca Pak Wijaya dengan lantang. Ini jebakan, seru Bram panik. Aku nggak tahu isinya begini waktu tanda tangan. Ada materai, ada tanda tangan notaris, dan ada rekaman video saat penandatanganan di mana notaris menjelaskan poin-poinnya dan Anda mengangguk setuju. Potong Pak Wijaya sambil menunjuk layar proyektor yang tiba-tiba menyala, menampilkan wajah muda Bram yang sedang tertawa sambil menandatangani akta itu. Badrun, pengacara Bram, langsung kicep.
Dia menatap kliennya dengan kesal. Pak Bram, kok Bapak nggak bilang ada prenup? Kalau ada pisah harta, kita nggak bisa nuntut gono gini. Pak, mati kutu kita. Saya lupa, desis Bram. Keringat dingin mulai menetes sebesar biji jagung. Jadi, suara Aruna kembali terdengar, tuntutan 10 miliar dan mobil gugur. Kamu tidak berhak atas 1 sen pun dari uangku, rumahku, atau perusahaanku. Kamu masuk ke hidupku miskin, kamu keluar juga miskin. Itu adil. Bram gemetar. Rencana besarnya hancur lebur dalam 5 menit. Tapi, Aruna belum selesai. Dia mengeluarkan dokumen kedua. Sekarang giliran saya menuntut, kata Aruna. Pak Wijaya menyodorkan tumpukan kertas baru ke hadapan Bram dan Badrun. Ini adalah rincian audit keuangan perusahaan. Ditemukan bahwa Pak Bramantio menggunakan kartu kredit korporat untuk pembelanjaan pribadi yang tidak wajar selama setahun terakhir. Tas branded, yang sepertinya untuk saudari Sari, perhiasan, hotel bintang 5, dan perlengkapan bayi kemarin lusa. Totalnya mencapai 540 juta rupiah. Itu kan fasilitas istri untuk suami, elak Bram. Fasilitas diberikan untuk menunjang pekerjaan direktur operasional. Membelikan tas Hermes untuk selingkuhan bukan job description, balas Aruna tajam. Ini terhitung sebagai penggelapan dana perusahaan, embezzlement. Badrun melongo. Dia perlahan menggeser kursi menjauh dari Bram. Kami memberikan waktu 1x24 jam untuk saudara Bramantio melunasi 540 juta rupiah ini. Jika tidak, lusa kami akan membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya dengan pasal penggelapan dan penipuan. Ancaman hukumannya 4-5 tahun penjara. Ancam Pak Wijaya. Penjara? Lutut Bram lemas. Dia memegang ujung meja agar tidak jatuh. Aruna, nah, kamu nggak akan tegakan memenjarakan suamimu sendiri? Suara Bram berubah menjadi rintihan memelas. Hilang sudah arogansinya. Sari lagi hamil? Nah, kalau aku di penjara, siapa yang kasih makan anakku? Aruna berdiri. Dia berjalan mendekati Bram. Anakmu bukan urusanku. Ibumu bukan ibuku. Dan kamu bukan lagi suamiku. Surat cerai sudah masuk ke pengadilan agama pagi ini, bisik Aruna tepat di telinga Bram. Satu lagi, Bram, jangan pernah sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Aruna menatap Badrun. Pak pengacara, saran saya, tinggalkan klien ini. Dia tidak punya uang untuk bayar Anda. Uang di sakunya cuma cukup buat ongkos pulang. Badrun langsung berdiri, membereskan tasnya. Waduh, kalau urusannya pidana penggelapan dan gak ada duitnya, saya mundur, Pak Bram. Surat kuasa saya cabut detik ini juga. Badrun bergegas keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bram sendirian di kandang singa. Silakan keluar dari kantorku, Bram. Sebelum security menyeretmu lagi, usir Aruna. Bram berjalan keluar dengan langkah terseret. Kakinya berat seolah diganduli beton. Dia datang berharap membawa pulang miliaran rupiah, tapi malah pulang membawa ancaman penjara dan utang 500 miliar. Sore itu, Bram duduk termenung di halte bus depan gedung kantor Aruna. Langit mendung lagi. Ponselnya berbunyi. Sari. Halo, Bram? Gimana? Sukses kan? Kapan cair duitnya? Aku udah check out keranjang Shopee nih, beli box buy yang kayu jati, cerocos Sari dengan riang. Air mata menetes di pipi Bram. Dia melihat ke sekeliling. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan hidup mereka. Tidak ada yang peduli pada pria berjas lusuh yang sedang hancur ini. Sari. Suara Bram parau. Kenapa suaramu gitu? Terharu ya dapat duit banyak? Kita nggak dapat apa-apa, Sar. Aruna punya perjanjian pisah harta. Aku kalah. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, teriakan melengking terdengar. Apa? Jadi kamu pulang nggak bawa duit? Bukan cuma itu, Aruna mau laporin aku ke polisi kalau aku nggak bayar 500 juta besok. Aku bisa dipenjara, Sar. Bodoh amat, teriak Sari. Pikirin nasib aku dong. Kalau kamu dipenjara, aku sama bayi ini gimana? Kamu ini laki-laki macam apa sih?
Guna dikit kek jadi suami. Tahu gini aku nggak mau sama kamu, mending aku cari om-om lain. Tut, tut, tut. Sambungan diputus sepihak. Bram menatap layar ponselnya nanar. Kalimat Sari barusan menancap lebih sakit daripada ancaman Aruna. Tahu gini aku nggak mau sama kamu. Jadi selama ini benar kata Aruna. Sari tidak mencintainya. Sari hanya mencintai uangnya, uang Aruna. Dan sekarang, saat uang itu hilang, topeng Sari pun terlepas sepenuhnya. Bram tertawa. Tawa orang gila yang kehilangan akal sehat. Dia telah menukar berlian dengan batu kali, dan sekarang batu kali itu pun melemparinya sampai berdarah. Dia bangkit berdiri. Dia harus pulang ke kontrakan itu, bukan karena dia ingin, tapi karena dia tidak punya tempat lain lagi di dunia ini. Dan dia tahu, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai di rumah sempit itu. 3 bulan kemudian. Matahari bulan Oktober membakar atap seng rumah kontrakan petak di pinggiran Bekasi itu. Panasnya bukan main, seperti berada di dalam oven raksasa. Di dalam kamar sempit ukuran 3x3 meter yang pengap, Sari berbaring miring dengan napas tersengal. Perutnya kini sudah membesar maksimal. Usia kandungannya memasuki bulan ke-8, menuju 9. Kakinya bengkak seperti talas, kulit wajahnya kusam dan berjerawat, karena tidak pernah lagi tersentuh skincare mahal atau perawatan klinik kecantikan. Krere. Kipas angin dinding yang berdebu berputar lambat, suaranya seperti orang asma yang mau mati. Kipas itu tidak membuang panas, hanya memutar udara apek bercampur bau keringat dan bau masakan tetangga ke seluruh ruangan. Panas. Rintih Sari. Dia mengibaskan daster tipisnya yang sudah robek di bagian ketiak. Bram, mana air es? Aku haus. Tidak ada jawaban. Rumah itu sepi. Ibunya Sari sedang pergi menjadi buruh cuci di kompleks sebelah demi membeli beras. Bapaknya Sari sedang kambuh asmanya, tidur mendengkur di ruang depan. Bram tidak ada di rumah. Sari memegangi perutnya yang terasa berat dan kencang. Bayi di dalamnya menendang-nendang kuat, seolah protes dengan asupan gizi ibunya yang buruk. Selama 2 bulan terakhir, Sari hanya makan nasi dengan garam, tempe, atau paling mewah telur dadar dibagi 2. Susu hamil Prenagen? Jangan harap. Dia hanya minum air gula atau teh manis. Anak sialan, umpat Sari sambil mengelus perutnya kasar. Gara-gara kamu aku jadi gembel begini. Coba kalau kamu nggak ada, aku pasti sudah cari laki-laki kaya lain. Rasa sayang keibuan itu terkikis oleh kemiskinan. Sari mulai membenci benih yang tumbuh di rahimnya, menyalahkannya atas nasib buruk yang menimpanya. Sementara itu, di sebuah proyek pembangunan ruko di kawasan Cikarang, seorang pria kurus kering dengan kulit yang mulai menghitam karena terbakar matahari, sedang memanggul sak semen seberat 50 kg. Punggungnya serasa mau patah. Kakinya gemetar menaiki tangga bambu yang reot menuju lantai 2. Itu Bram. Mantan direktur operasional yang biasa duduk di kursi ergonomis seharga 10 juta rupiah, kini menjadi kuli panggul harian lepas. Mengapa? Karena dia tidak punya pilihan. Ancaman Aruna tentang laporan polisi bukan isapan jempol. Bram harus mencicil utang 540 juta itu. Aruna berbaik hati memberinya opsi cicilan. Tapi jika dia telat 1 bulan saja, laporan polisi akan langsung masuk. Tidak ada perusahaan yang mau menerima Bram. Namanya sudah di blacklist di lingkaran HRD industri konstruksi. Aruna, dengan kekuasaannya, memastikan rekam jejak Bram sebagai penggelap dana dan pelanggar etik tersebar luas di LinkedIn dan grup WhatsApp Asosiasi Pengusaha. Jadi, inilah satu-satunya tempat yang menerimanya tanpa bertanya ijazah atau rekam jejak. Proyek bangunan liar. Woi, cepetan naiknya. Lemes banget kayak cewek. Bentak mandor proyek, pria bertato naga di lengannya. Iya, Bang. Sahut Bram lirih. Suaranya serak karena debu semen. Saat jam istirahat siang, para kuli lain membuka bekal nasi bungkus lauk ayam atau ikan asin. Bram duduk menyendiri di pojokan, membuka bungkusan plastik kecil. Isinya 2 buah ubi rebus yang dia beli di pasar pagi seharga Rp3.000. Dia memakan ubi itu pelan-pelan, menahan air mata agar tidak jatuh ke makanannya. Tangannya yang dulu halus dan terawat kini kasar, penuh kapalan, dan luka lecet yang perih terkena semen.
Bram mengeluarkan ponselnya, bukan iPhone 14 Pro Max miliknya dulu yang sudah dijual untuk bayar kontrakan, tapi ponsel Android second layar retak yang lemotnya minta ampun. Dia membuka media sosial, sebuah kebiasaan menyiksa diri yang tak bisa dia hentikan. Di lini masa Instagram, muncul postingan terbaru akun Aruna Group. Foto Aruna sedang memotong pita peresmian jembatan tol baru. Dia mengenakan helm proyek putih, rompi oranye, tapi tetap terlihat berkelas dan berwibawa. Di sebelahnya berdiri Menteri PUPR, menyalaminya dengan hormat. Caption, Sri Kandi Konstruksi Indonesia, Ibu Aruna, kembali membuktikan dedikasinya untuk negeri. Bram menatap foto itu. Dulu, dia yang seharusnya berdiri di sana, di samping Aruna. Dulu, dia yang memegang gunting pita itu. Sekarang, dia hanyalah debu di bawah sepatu bot para pekerja konstruksi. Mas Bram, ngelamun aja. Udah abis ubinya? Tanya seorang kulit tua bernama Pak Min, satu-satunya orang yang agak ramah padanya. Sudah, Pak. Sabar ya, Mas. Hidup itu cakra manggilingan. Kadang di atas, kadang di bawah, hibur Pak Min. Bram tersenyum pahit. Masalahnya, dia jatuh dari atas karena dia sendiri yang memotong tali pengamannya. Dan sekarang, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa naik lagi. Sore harinya, Bram pulang ke kontrakan dengan tubuh remuk redam. Dia membawa upah harian sebesar Rp75.000. Begitu membuka pintu, dia disambut oleh teriakan cempreng Sari. Lama banget sih. Aku lapar. Bram, lapar. Bram meletakkan uang Rp50.000 di meja. Ini. Titip beli nasi di warteg depan. Cuma gocap. Sari melotot. Listrik token udah bunyi titit dari tadi siang. Panas tahu nggak kipas mati. Bayar token dulu Rp20.000, sisanya Rp30.000 mana cukup buat makan aku, makan kamu, makan bapak ibu. Ya dicukup-cukupin lah. Sar, aku cuma dapat segitu. Bentak Bram lelah. Emosinya mudah tersulut sekarang. Kamu tuh nggak becus ya? Dulu aja gaya selangit, janjiin mau beliin aku rumah, mobil. Sekarang beli token listrik aja ngap-ngapan, cemooh Sari. Bram menatap wanita yang sedang hamil besar itu. Dulu, dia melihat Sari sebagai sosok yang lembut, rapuh, dan butuh perlindungan. Sangat berbeda dengan Aruna yang tangguh dan dominan. Bram merasa jantan saat melindungi Sari. Tapi sekarang, dia melihat Sari apa adanya, parasit. Benalu yang tidak tahu terima kasih. Wajahnya yang tanpa makeup terlihat judes dan tua. Kamu diam atau aku pergi dari sini? Ancam Bram. Pergi aja sana. Laki-laki nggak guna, tantang Sari. Tapi Bram tidak pergi. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia masuk ke kamar mandi, mengguyur badannya dengan air dingin untuk meredam amarah. Dia menangis di bawah guyuran air. Menangisi kebodohannya. Menangisi Aruna yang dulu selalu menyiapkan air hangat dan handuk wangi saat dia pulang kerja. Setelah mandi, Bram makan nasi sisa kemarin dengan garam. Sari makan nasi bungkus warteg sendirian di kamar, tidak menawari Bram sedikit pun. Malam itu, hujan turun deras. Atap kontrakan bocor. Tetes, tetes, tetes. Air menetes tepat di atas kasur kapuk mereka. Aduh, Bram, geser kasurnya. Basah nih, teriak Sari. Mereka berdua dengan susah payah menggeser kasur berat itu ke sudut ruangan yang kering. Napas Sari ngos-ngosan. Perutnya kram. Au, sakit. Sari memegang perut bawahnya. Kenapa? Mau lahiran? Tanya Bram panik. Dia tidak punya uang untuk biaya persalinan. BPJS Sari menunggak iuran bertahun-tahun dan belum diurus. Nggak tahu, kenceng banget rasanya stres aku. Bram, stres hidup sama kamu. Sari menangis histeris. Aku mau Aruna. Aruna pasti mau tolong aku. Telepon dia, Bram, bilang aku mau mati. Jangan gila. Aruna udah blokir kita semua. Coba pakai nomor lain. Pinjam HP tetangga. Aruna itu hatinya lembek, dia nggak akan tega lihat temannya mau melahirkan di gubuk. Desak Sari. Karena tidak tega melihat Sari kesakitan, dan karena dia sendiri juga putus asa, Bram akhirnya keluar menembus hujan. Dia meminjam ponsel Pak RT dengan alasan ponselnya rusak.
Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor Aruna yang masih dia hafal di luar kepala. Tuh, tersambung. Bram menahan napas. Halo, suara Aruna terdengar. Tenang, berwibawa, dengan latar suara musik jazz pelan. Mungkin dia sedang makan malam di restoran mewah. Nah ini Bram, ucap Bram cepat sebelum ditutup. Tolong jangan tutup dulu. Ini darurat. Sari kesakitan. Dia mau melahirkan sepertinya. Kami nggak punya uang sepeser pun. Tolong, nah. Demi kemanusiaan. Bayi ini nggak salah. Hening sejenak di seberang sana. Hanya ada suara denting garpu beradu dengan piring. Halo, Bram, jawab Aruna datar. Kamu tahu? Kucingku baru saja melahirkan kemarin. Aku bawa ke klinik hewan terbaik, biayanya 3 juta. Aku bayar tunai karena aku sayang kucingku dan aku bertanggung jawab memeliharanya. Nak, tolong. Kalau kamu berani menghamili anak orang, kamu harus berani membiayai kelahirannya, Bram. Itu logika dasar. Kamu bukan kucing yang bisa buang anak sembarangan. Kami benar-benar nggak punya apa-apa. Nah, kami tidur di bawah bocor. Bram mulai terisak. Harga dirinya sudah 0. Oh ya? Baguslah. Mungkin air hujan bisa mencuci otak kalian biar sadar. Suara Aruna terdengar dingin menusuk tulang. Jangan telepon aku lagi. Atau cicilan utangmu aku anggap lunas dan kuganti dengan surat panggilan polisi besok pagi. Pilih mana? Uang atau penjara? Bram membeku. Pilih, Bram, desak Aruna. Jangan lapor polisi. Bisik Bram. Kalau begitu, nikmati hidup barumu. Selamat malam. Klik. Sambungan terputus. Bram mengembalikan ponsel Pak RT dengan tangan lemas. Dia berjalan kembali ke kontrakan di bawah guyuran hujan. Dia tidak berani bilang ke Sari kalau Aruna menolak mentah-mentah. Sesampainya di kamar, Sari menatapnya penuh harap. Gimana? Dia transfer? Berapa? 10 juta? Bram menggeleng lemah. Dia duduk di lantai basah, memeluk lutut. Dia nggak peduli, Sar. Kita sendirian. Sari menjerit frustrasi, melempar bantal ke arah Bram. Jahat. Kalian semua jahat. Malam itu, di dalam gubuk kontrakan yang bocor, ditemani suara tikus yang mencicit di plafon, Bram dan Sari menyadari bahwa dasar jurang itu ternyata masih belum tersentuh. Mereka masih melayang jatuh, dan benturan keras di bawah sana masih menunggu waktu. Kelahiran bayi itu semakin dekat, dan mereka tidak punya uang, tidak punya persiapan, dan yang paling parah, tidak punya cinta lagi satu sama lain. Yang tersisa hanya rasa saling menyalahkan yang menggerogoti jiwa mereka perlahan-lahan. Jam 2 dini hari. Suara guntur menggelegar membelah langit Bekasi. Hujan deras turun seolah ingin menenggelamkan gubuk kontrakan yang sudah lembab itu. Di dalam kamar sempit, Sari terbangun dengan jeritan yang merobek kesunyian malam. Sakit. Bram bangun. Bram yang baru tidur 2 jam setelah seharian mengangkut semen, tersentak kaget. Jantungnya berpacu cepat. Kenapa? Kenapa? Sar? Tanya Bram panik, matanya merah dan bengkak. Pecah. Airnya pecah. Sari menunjuk ke bawah. Kasur kapuk yang tipis itu, kini basah kuyup oleh cairan ketuban bercampur sedikit darah. Wajah Bram pucat pasi. Waktunya tiba. Bayi itu akan lahir. Tapi tidak ada persiapan sama sekali. Tas bayi hanya berisi beberapa helai baju bekas sumbangan tetangga dan popok kain kusam. Tidak ada stroller mahal, tidak ada baju bayi branded yang dulu mereka beli di mall, semua itu sudah disita atau dijual. Ayo kita ke rumah sakit. Cepat. Perintah Sari sambil mencengkeram lengan Bram dengan kuku-kukunya yang panjang, meninggalkan bekas goresan perih. Rumah sakit mana? Sar? Kita nggak punya uang deposit. Pokoknya berangkat dulu. Aku nggak mau lahiran di sini. Jorok. Jerit Sari histeris saat kontraksi hebat kembali menyerangnya. Bram berlari keluar menembus hujan. Dia menggedor pintu tetangga sebelah yang punya bajai tua. Bang, tolong bang. Istri saya mau melahirkan. Tolong antar. Tetangga itu keluar dengan wajah mengantuk dan kesal. Waduh, hujan begini,
Mas, bensin saya tipis. Nanti saya bayar. Bang, saya janji. Tolong nyawa anak saya. Bram memohon sampai hampir berlutut. Akhirnya, tetangga itu luluh, atau mungkin kasihan melihat wajah Bram yang menyedihkan. Mereka menggotong Sari yang terus melolong kesakitan ke dalam bajai yang berisik dan bergetar hebat. Perjalanan itu adalah mimpi buruk. Jalanan banjir semata kaki. Bajai berguncang setiap kali menghantam lubang, membuat Sari menjerit kesakitan. Sakit, Bram. Kamu harusnya bawa mobil. Kenapa kita naik rongsokan ini? Maki Sari disela tangisnya. Dia lupa bahwa dialah yang menyebabkan mobil Pajero itu disita. Tahan, Sar. Sebentar lagi sampai RSUD, hibur Bram, memegang tangan Sari yang dingin. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah, suasana kacau. Pasien menumpuk. Perawat berlalu lalang. Bram berlari ke meja pendaftaran. Sus, tolong istri saya mau melahirkan. Sudah pembukaan. Perawat itu menatap Bram dari balik kacamata tebalnya. Ada rujukan BPJS? Belum diurus. BPJS-nya mati, jawab Bram gagap. Pasien umum berarti. Bapak harus bayar deposit dulu di kasir minimal 1 juta rupiah untuk penanganan awal persalinan normal. Kalau sesar beda lagi, deposit 5 juta. 1 juta. Di saku Bram hanya ada uang 20.000 rupiah. Sus, tolong tangani dulu. Uangnya nanti saya cari. Ini darurat, mohon Bram. Maaf Pak, ini prosedur. Sistem komputer tidak bisa input kalau tidak ada deposit. Kalau Bapak tidak ada biaya, saya sarankan ke bidan praktek mandiri di kampung belakang sana. Di sana lebih terjangkau. Tapi istri saya kesakitan. Semua di sini juga kesakitan. Pak, silakan diputuskan cepat. Bram kembali ke bajai dengan langkah gontai. Sari melihat wajah suaminya dan langsung tahu jawabannya. Mereka nolak aku, pekik Sari. Kita harus cari bidan, Sar. Uangku nggak cukup buat deposit di sini. Bisik Bram, merasa seperti sampah yang paling tidak berguna di dunia. Bram jahat. Aruna pasti diterima di sini. Kenapa aku enggak? Teriakan Sari mengundang perhatian satpam yang kemudian menyuruh bajai itu segera pergi agar tidak menghalangi ambulans lain. Akhirnya, bajai itu berhenti di sebuah gang sempit yang becek. Ada papan nama kusam bertuliskan, Bidan Hajah Mimin, melayani 24 jam. Tempat itu bukan klinik modern. Itu hanya rumah tua yang disulap menjadi tempat praktek. Ruang tunggunya sempit, hanya ada bangku kayu panjang. Bau obat-obatan bercampur bau masakan dapur menguar kuat. Tolong, Bu Bidan. Istri saya, teriak Bram. Bidan Mimin, wanita parubaya bertubuh gempal dengan daster batik, keluar sambil mengunyah sirih. Bawa masuk ke kamar belakang. Awas jangan ngotorin lantai depan, perintahnya tegas. Kamar bersalin itu suram. Ket temboknya hijau kusam yang mengelupas. Ranjang pasiennya berkarat di bagian kaki, dilapisi perlak plastik yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Tidak ada AC, hanya kipas angin meja yang berdebu. Di ranjang sebelah, ada ibu lain yang baru melahirkan, tirainya hanya kain kusam yang tidak menutup sempurna. Sari dibaringkan di sana. Dia menangis melihat langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Ini bukan tempat buat manusia, Bram. Aku mau pulang. Rengek Sari. Udah jangan banyak omong. Mau brojol kok banyak tingkah. Bentak Bidan Mimin galak sambil memeriksa pembukaan. Wah, ini sudah pembukaan 8. Dikit lagi. Jangan teriak-teriak, hemat tenaga. Proses persalinan itu jauh dari bayangan Indah Sari. Dia membayangkan akan melahirkan di kamar VVIP yang wangi lavender, ditemani musik klasik, dengan dokter ramah yang memberinya bius ila agar tidak sakit. Kenyataannya, dia berada di kamar pengap, dikangkangi oleh bidan galak, tanpa bius sedikitpun. Rasa sakitnya luar biasa. Rasanya seperti pinggangnya dipatahkan dan organ dalamnya ditarik paksa. Sakit. Mama tolong Sari. Aruna tolong aku. Sari tanpa sadar meneriakkan nama Aruna.
Di titik paling nadir hidupnya, alam bawah sadarnya tahu siapa satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkannya, orang yang telah dia hianati. Bram hanya bisa berdiri di pojok ruangan, memegang tangan Sari yang meremasnya kuat. Dia melihat darah, lendir, dan keringat. Dia merasa mual dan pusing. Ayo ngeden. Jangan di leher. Di perut. Pintar dikit jadi ibu, omel bidan Mimin. Aku nggak kuat. Harus kuat. Kalau nggak, anakmu mati di jalan lahir. Ayo dorong. 1 jam penuh perjuangan. Sari merasa nyawanya ditarik keluar. Dia mengejan sekuat tenaga, wajahnya merah padam, pembuluh darah di matanya pecah. Oe, oe, oe. Suara tangisan bayi pecah di ruangan sempit itu. Laki-laki. Sehat, kata bidan Mimin datar. Dia mengangkat bayi merah yang masih berlumuran darah itu. Sari terkulai lemas, napasnya tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, hingga rambutnya lepek dan bau apek. Dia tidak merasakan kebahagiaan magis yang sering diceritakan orang. Dia hanya merasakan sakit, lelah, dan kehampaan. Bidan meletakkan bayi itu di dada Sari untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Bayi itu bergerak-gerak mencari puting. Sari menatap bayi itu. Hidungnya mirip Bram. Tapi nasibnya mirip gembel. Anak ini lahir di tempat sampah. Desis Sari pelan, air matanya menetes lagi. Bukan air mata haru, tapi air mata penyesalan. Bram mendekat, menatap putranya. Ada rasa haru sedikit, tapi langsung tertutup oleh ketakutan saat bidan Mimin menyodorkan secari kertas nota. Total biaya persalinan, obat, dan jahit perineum karena robek lebar 1.500.000, kata bidan Mimin. Bram menelan ludah. Bu bidan saya belum pegang uang tunai sekarang. Wajah bidan Mimin langsung berubah garang. Loh? Tadi datang minta tolong. Sekarang bilang gak ada uang? Situ mau nipu saya? Bukan nipu, Bu. Saya pasti bayar. Tapi kasih saya waktu. Saya akan kerja keras. Enak aja. Obat-obatan saya beli pakai duit, bukan pakai daun. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau nggak ada uang, KTP dan HP kamu saya sita. Dan istri kamu nggak boleh pulang sebelum lunas. Bram menyerahkan KTP dan HP bututnya dengan tangan gemetar. Ini, Bu, ambil saja. Saya janji besok saya cari pinjaman. Malam itu, Sari harus berbagi ranjang sempit dengan bayinya karena boks bayi di klinik itu rusak. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan menggigit kulit bayi yang masih merah itu. Bayi itu menangis keras karena kepanasan dan digigit nyamuk. Diem dong. Berisik, bentak Sari pada bayinya sendiri. Dia terlalu lelah dan sakit jahitan di bawah sana terasa perih menyengat setiap kali dia bergerak. Sari, susuin anakmu. Dia lapar, kata Bram yang duduk di lantai karena tidak ada kursi penunggu. Asiku nggak keluar, Bram. Aku stres. Aku kurang gizi. Gimana mau keluar susu? Sari menangis lagi. Beliin susu formula. Cepetan. Uang dari mana lagi? Sar? HP-ku udah disita bidan. Bram membenamkan wajahnya ke telapak tangan. Dia menangis tanpa suara. Di saat itulah, sebuah notifikasi muncul di layar TV kecil di ruang tunggu bidan yang menyala. Berita selebritis sedang menayangkan profil pengusaha sukses. Wajah Aruna muncul di layar kaca yang buram itu. Dia terlihat cantik, segar, dan berseri-seri. Dia sedang diwawancarai tentang program CSR perusahaannya. Aruna Group memberikan bantuan persalinan gratis dan fasilitas bayi untuk 100 ibu kurang mampu di desa tertinggal. Bram dan Sari menatap layar TV itu. Ironi yang begitu kejam. Aruna sedang membiayai ratusan orang asing untuk melahirkan dengan layak. Sementara mantan suami dan mantan sahabatnya sendiri terlunta-lunta di klinik kumuh karena ulah mereka sendiri. Dia sengaja, bisik Sari penuh kebencian. Dia pasti tahu kita nonton ini. Dia menertawakan kita, Bram. Bram tidak menjawab. Dia tahu Aruna tidak perlu sengaja. Aruna hanya terus melangkah naik. Sementara mereka terus menggali lubang kubur mereka sendiri semakin dalam. Malam pertama kelahiran putranya bukan diwarnai tawa bahagia, tapi diwarnai tangisan, rintihan kesakitan Sari,
dan keputusasaan Bram memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang Rp1.500.000 besok pagi agar istri dan anaknya tidak disandera. 2 minggu pasca kelahiran. Tangisan bayi itu melengking, kering, dan menyayat hati. Suaranya tidak lagi kuat, melainkan lemah seperti anak kucing yang sekarat. Di dalam kamar kontrakan yang lembab, Sari duduk bersandar di tembok dengan tatapan kosong. Rambutnya kusut masai, bau badannya apek karena jarang mandi. Payudaranya kempes. Tidak ada setetes pun ASI yang keluar karena stres dan kurang gizi. Di hadapannya, Bram sedang mencoba menyuapkan air tajin, air rebusan beras, ke mulut bayi mereka yang baru berusia 2 minggu. Bayi itu kurus, kulitnya keriput, dan matanya cekung. Tulang rusuknya mulai terlihat. Dia nggak mau minum tajin lagi, Bram, bisik Sari parau. Dia butuh susu. Susu formula. Bram membanting sendok plastik ke lantai. Duit dari mana? Utang ke bidan Mimin saja belum lunas. KTP-ku masih ditahan. Nasi bungkus kita bagi 2 tiap hari. Jual lagi apa kek? Ginjalmu kalau perlu. Teriak Sari, tapi suaranya pecah menjadi tangisan. Anakku bisa mati. Bram, lihat dia. Dia kelaparan. Bram menatap putranya. Rasa bersalah menghunjam dadanya. Dulu, dia membayangkan anaknya akan tidur di box bayi Motercare seharga 5 juta, minum susu impor, dan memakai baju Ralph Lauren. Sekarang, anaknya tidur di atas tumpukan kain bekas, minum air beras, dan dibalut kain sarung kusam. Kita nggak punya pilihan lain, kata Bram, suaranya bergetar. Dia berdiri, wajahnya gelap oleh keputusasaan. Apa? Kita temui Aruna. Hari ini, dia udah blokir kita. Bram, dia benci kita. Kita bawa bayi ini, kata Bram dingin. Aruna itu perempuan. Sekeras-kerasnya hati dia nggak akan tega melihat bayi merah kelaparan. Kita sujud di kakinya. Kita mengemis. Demi susu anak ini. Sari terdiam. Harga dirinya sebagai wanita yang dulu ingin menyaingi Aruna, kini runtuh sudah. Demi perut anaknya, dia mengangguk. Siang itu, di lobi utama gedung Aruna Tower yang megah di kawasan Sudirman. Suasana sangat ramai. Wartawan berkumpul, lampu kamera berkilat-kilat. Hari ini adalah hari besar bagi Aruna. Perusahaannya baru saja memenangkan tender proyek nasional, dan sahamnya melonjak drastis. Aruna sedang memberikan konferensi pers di area lobi yang disulap menjadi panggung megah. Aruna berdiri di podium, cantik memukau dengan setelan blazer merah marun yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Dia tersenyum, menjawab pertanyaan wartawan dengan cerdas dan lugas. Di luar pintu kaca lobi, terjadi keributan. 2 orang berpenampilan lusuh mencoba menerobos masuk, namun ditahan oleh security. Lepaskan. Saya suaminya. Saya mau ketemu istri saya, teriak Bram. Kemejanya yang dulu Hugo Boss kini warnanya pudar dan kancingnya hilang satu. Tolong pak, anak saya mau ketemu tantenya, jerit Sari sambil mendekap bayinya yang menangis lemah. Keributan itu menarik perhatian wartawan. Kamera berputar ke arah pintu. Aruna yang sedang bicara di podium berhenti sejenak. Dia melihat ke arah keributan. Matanya menyipit. Dia mengenali 2 sosok gembel itu. Alih-alih menyuruh security mengusir mereka, Aruna justru mengangkat tangan, memberi kode pada kepala keamanan. Biarkan mereka masuk. Suara Aruna terdengar lewat mikrofon, menggema di seluruh lobi. Semua orang terdiam. Bram dan Sari, dengan napas terengah-engah, berjalan masuk ke lobi berlantai marmer yang mengkilap itu. Jejak sandal jepit mereka yang kotor meninggalkan noda di lantai yang suci. Mereka berhenti 5 meter di depan podium Aruna. Kontras itu begitu menyakitkan mata. Aruna yang berdiri di atas, berkilauan dan wangi. Bram dan Sari di bawah, dekil, bau matahari, dan menyedihkan. Aruna, Bram langsung menjatuhkan dirinya berlutut. Aruna, tolong kami. Wartawan mulai memotret gila-gilaan. Blitz kamera menghujani mereka. Siapa mereka, Bu Aruna? Tanya salah satu wartawan. Aruna turun dari podium, langkahnya tenang. Dia berdiri di hadapan mereka, namun tidak menyuruh Bram berdiri.
Dia membiarkan mantan suaminya itu bersimpuh di kakinya. Mereka adalah masa lalu yang sudah saya buang, jawab Aruna tenang, lalu menatap Bram. Mau apa kalian kesini? Membuat drama di hari bahagiaku? Nah, lihat ini. Sari maju selangkah, menyodorkan bayi kurus dalam gendongannya. Ini anak Bram. Darah daging suamimu. Lihat matanya. Nah, mirip Bram kan? Dia lapar. Nah, dia butuh susu. Tolong, kami nggak minta uang buat kami. Buat bayi ini saja. Kasihanilah dia. Sari mencoba memainkan kartu terakhirnya, memanipulasi empati Aruna dengan bayi tak berdosa. Aruna menatap bayi itu. Wajahnya datar. Tidak ada air mata, tidak ada rasa haru. Bayi ini kurus sekali, komentar Aruna dingin. Iya, nah, karena kami nggak punya uang. Bram dipecat, kami diusir. Semua karena kamu. Sari keceplosan menyalahkan, tapi buru-buru meralat. Maksudku tolonglah. Nah, kamu kan kaya raya. Uang 1 juta buat beli susu itu nggak ada artinya buat kamu. Tapi nyawa buat kami. Bram, panggil Aruna. Bram mendongak, air matanya bercucuran. Ya, nah, maafkan aku, nah, aku salah. Aku hilaf. Aku nyesal ninggalin berlian demi batu kali. Tolong terima aku kembali, atau setidaknya bantu kami hidup. Aruna tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Bram merinding. Kalian tahu kenapa aku menyuruh security membiarkan kalian masuk? Tanya Aruna. Karena kamu masih sayang kami? Harap Bram. Bukan. Tapi supaya semua orang di sini, wartawan, dan seluruh Indonesia melihat wajah asli kalian. Suara Aruna meninggi, tegas dan berwibawa. Aruna menunjuk Bram. Pria ini, Bramantio, adalah suami yang saya angkat derajatnya dari nol. Saya sekolahkan, saya beri jabatan, saya beri kemewahan. Balasannya, dia berselingkuh dengan sahabat saya sendiri di rumah saya, menggunakan uang perusahaan saya. Lalu Aruna menunjuk Sari. Dan wanita ini, Sari. Sahabat yang saya bantu lunasi hutang orang tuanya, yang selalu saya beri makan saat dia susah. Balasannya, dia tidur dengan suami saya dan hamil, lalu mencoba memeras harta saya. Gumam kaget terdengar dari para wartawan. Kilatan kamera semakin brutal. Aib Bram dan Sari telanjang di depan publik nasional. Sari menunduk malu, menutupi wajahnya dengan kain bedong bayi. Sekarang, lanjut Aruna, kalian datang membawa bayi tak berdosa ini sebagai tameng? Kalian menjadikannya alat untuk mengemis? Di mana harga diri kalian sebagai orang tua? Kami lapar. Nah, jangan ceramah. Kami butuh uang, teriak Sari frustrasi. Aruna mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Hanya selembar. Ambil, perintah Aruna. Bram gemetar. Ini penghinaan luar biasa. Tapi perutnya lapar, anaknya butuh susu. Dengan tangan gemetar, dia memungut uang itu dari lantai. Itu cukup untuk beli 1 kaleng susu formula kecil dan ongkos pulang naik angkot. Kata Aruna dingin, cuma 100.000. Sari menatap tak percaya. Harta kamu triliunan, Aruna. Kamu pelit. Kamu iblis. Aruna menatap Sari tajam, tatapan yang membuat Sari menciut. Uangku adalah hasil keringatku. Bukan hakmu. Kamu bilang aku iblis? Setidaknya iblis ini tidak mengkhianati orang yang memberinya makan. Pak Danu, panggil Aruna pada kepala keamanan. Seret mereka keluar. Dan pastikan wajah mereka diingat oleh seluruh staf keamanan. Siap, Bu. 4 orang security bertubuh kekar langsung mencengkeram lengan Bram dan Sari. Aruna, tunggu. Jangan begini, teriak Bram saat diseret mundur. Aku masih mencintaimu, nah. Sari ini nggak ada artinya. Aku mau balik sama kamu. Aruna. Awas kamu. Tuhan bakal balas kejamnya kamu. Sumpah serapah Sari menggema. Tapi Aruna tidak menoleh sedikit pun. Dia berdiri tegak di podium, kembali tersenyum pada wartawan seolah sampah yang barusan masuk sudah dibersihkan. Maaf atas gangguan kecil tadi. Mari kita lanjutkan sesi tanya jawab tentang proyek jembatan baru, ucap Aruna elegan. Bram dan Sari dilempar keluar lobi gedung,
jatuh tersungkur di trotoar panas Jakarta. 1 tahun kemudian. Langit Jakarta masih sama, kelabu oleh polusi, namun cerah bagi mereka yang punya uang. Di sebuah lampu merah di perempatan jalan yang ramai, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom melintas pelan. Di kursi belakang, Aruna duduk nyaman sambil membaca dokumen di iPad-nya. Dia baru saja pulang dari Paris Fashion Week. Hidupnya semakin gemilang. Dia sudah melupakan nama Bram dan Sari sepenuhnya. Baginya, mereka hanyalah debu masa lalu yang sudah tersapu angin. Mobil itu berhenti karena lampu merah. Aruna menoleh keluar jendela kaca film yang gelap. Di trotoar, di bawah terik matahari yang menyengat, ada pemandangan yang lazim di Jakarta. Seorang wanita kurus kering dengan kulit hitam legam, sedang duduk mengemis sambil menggendong balita yang tertidur pulas, karena obat tidur ringan atau kelelahan. Di sebelahnya, seorang pria dengan kaki pincang, mungkin karena kecelakaan kerja atau dipukuli penagih utang, sedang mengamen dengan gitar kuku letuk, ukulele, yang sumbang. Itu Bram dan Sari. Pakaian mereka lusuh. Wajah Bram yang dulu tampan dan klimis, kini tua, keriput, dan giginya ompong satu. Wajah Sari yang dulu glowing perawatan, kini penuh flek hitam dan kerutan penderitaan. Bram menyanyi dengan suara parau, menyodorkan kaleng bekas permen ke arah kaca mobil mewah Aruna. Dia tidak bisa melihat siapa di dalam mobil itu karena kaca film yang tebal. Kasihan, Pak, Bu buat makan anak, rintih Bram. Aruna menatap mereka dari balik kaca. Tidak ada rasa benci lagi. Tidak ada rasa dendam. Yang ada hanya rasa asing. Seolah dia sedang melihat orang yang tidak pernah dia kenal. Sopir Aruna hendak membuka kaca untuk memberi receh. Jangan, Pak, cegah Aruna pelan. Jalan saja. Lampu sudah hijau. Baik, Bu. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Bram dan Sari yang terbatuk-batuk terkena asap knalpot. Bram menatap mobil itu menjauh. Dia tidak tahu bahwa di dalam mobil itu adalah wanita yang dulu pernah memberinya dunia, wanita yang dia sia-siakan demi nafsu sesaat. Dapat enggak? Tanya Sari ketus sambil mengipas-ngipas anaknya yang penuh biang keringat. Enggak. Pelit orang kaya sekarang, gerutu Bram. Dasar enggak guna. Udah sana ngamen lagi ke mobil belakang. Bentak Sari. Mereka kembali bertengkar di pinggir jalan, memperebutkan uang receh 2000-an, terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri.